Hai, kali ini gue mau coba sharing gimana cara bikin custom workflow di Alfred. Nah, dulu gue pernah coba share sedikit tentang Alfred itu di video ini. Tapi di situ cuman ngebahas secara garis besarnya aja kenapa sih Alfred ini menurut gue berguna banget. Nah, di video kali ini lebih kayak tutorial gimana caranya kita bikin custom search atau workflow sendiri. Alfred sendiri bisa di-download di sini nih, di alfredapp.com. Ini versi standarnya gratis, bisa download langsung. Kalau mau pakai power pack-nya baru harus bayar. Jadi ini bisa download sini. Langsung aja download sini. Oke, sekarang kita coba bikin custom search buat nyari hashtag di Instagram. Kita pertama caranya harus cari tahu dulu gimana URL buat nyari hashtag Instagram itu. Misalnya kita ngetik di sini. Nah, ini contoh hashtag ini misalnya. Kita klik. Nah, ini kelihatan. Ini URL yang diperluin buat nyari hashtag Instagram. Oke. Ya, terus kita buka si Alfred ini. Ada di sini di feature-nya. Kita ganti ke web search. Nah, di web search ini kan yang bawaan nih kebanyakan, kecuali yang custom ini gue sendiri yang bikin. Nah, ini caranya. Kita add custom search. Nah, ini kita Instagram tadi kita copy. Taruh sini. Nah, teksnya ini tinggal kita ganti jadi ke query dalam tutup kurung keriting. Instagram keywordnya Insta misalnya. Kita tes dulu nih di sini. Kita mau cari apa, Marvel misalnya. Tes. Oke. Nah. Berarti udah bener nih. Ya udah, kalau udah bener kita tinggal ini kita cari. Kita kasih icon dia biar lebih bagus. Tinggal taruh di sini. Jadi caranya kalau kita mau manggil itu, kita tinggal buka si Alfrednya, option space, terus keyword yang tadi itu kita kan setnya Insta, udah. Otomatis deh langsung search gitu. Oke, contoh berikutnya, misalnya ini kalau kita pengen nyari barang di e-commerce. Misalnya contohnya di Bukalapak ini nih. Kita pengen coba nyari. Nah, kita bisa kayak gitu, ngeklik, kita buka Bukalapak, terus kita klik ini, terus tunggu sampai muncul. Nah, udah muncul kayak gitu kan. Terus misalnya kita nyari barang, kalau gue sih nyari dari toko yang jualnya paling murah. Jadi gue harus ganti itu di sini, sortnya termurah. Jadi itu stepnya lumayan banyak kalau gue harus ngetik manual kayak gitu. Ya udah, kita bisa bikin itu jadi custom search aja. Kita tinggal copy yang tadi. Terus kita terus bikin kayak tadi, add custom search kayak gini tadi. Nah, si Bukalapak, nah ini banyak kriterianya, banyak itunya,
banyak kata kuncinya, tapi sebenarnya yang perlu kita ganti itu di sini. Setelah keyword ini Apple Trackpad. Itu kita ganti jadi query yang tadi. Oke, kita tes dulu sebelumnya. Yep, Marvel bener muncul dan diurutinnya termurah dari harganya yang paling murah. Udah, kita tinggal namain. Bisa dikasih icon kalau mau lebih bagus. Terus udah save. Nah, terus kalau di e-commerce yang selain Bukalapak ini yang gue pakai juga adalah Tokopedia. Jadi kita cari tahu dulu kata kuncinya gimana. Apple Trackpad. Nah, kita jangan langsung copy yang ini karena kita perlu ngurutin dia udah langsung yang termurah. Tinggal kita copy. Terus kita balik ke sini. Bikin add custom search. Taruh sini deh. Nah, ini banyak. Oh ya, kalau banyak. Nah, ini banyak itunya. Tracker lainnya ini kita sebenarnya yang penting cuma setelah ini query. Tadi kan kita sample trackpad. Nah, ini kita yang ganti. Nah, terus sisanya ini adalah di sebanyak ini kemungkinan ada urutan sort by price-nya. Yaitu di sini di Tokopedia adalah yang ini, OB, order by. Terus udah deh, kita hapus. Seharusnya ini bener. Kita tes dulu aja. Tes cari Marvel. Bener apa enggak? Yep, bener. Marvel. Berarti ini keywordnya udah bener. Terus kita ganti title-nya. Topet. Icon kalau mau bagus dikasih. Terus berikutnya juga yang gue pakai, yang kepake juga kalau menurut gue adalah kita di googling. Jadi kita nge-search apa, misalnya trackpad tadi kita dengan kata kunci jual trackpad. Nah, kepake juga ini. Copy. Oke, benar ini. Yep. Gue search ini. Nah, ini banyak tracker lainnya, kita hapus aja. Nah, yang kepake itu adalah yang ini. Intinya query-nya itu jual trackpad. Oke, ini nggak perlu juga. Kita hapus ini. Search. Ini tracker lainnya harusnya sih ini. Kita coba ya. Tes dulu. Oke, salah. Nah, iya udah bener. Cuman nah itu. Kita pengen itu otomatis ada kata kunci jualnya juga karena kita lagi nyari barang buat dibeli. Jadi yang kita perlu yang di query adalah yang ini. Tes. Yep, jual Marvel. Nah, kayak gitu. Cari nah ini. Oke, ini udah ada, kita udah bikin 3. Nah,
kalau kita pengen ngasih itu muncul, kalau kita pengen nyari kita bisa kayak tadi kan, kita udah bikin ini contohnya, ini sama ini sebelumnya gue udah pernah bikin yang gue pakai. Nah intinya keywordnya tuh ini sesuai ini. Cara makainya udah kita buka Alfred dulu, misalnya nih kita buka Alfred. Oh ya, buka Alfrednya nggak harus dari Safari, jadi apapun aplikasi yang lagi jalan misalnya ini terus kita ketik buka. Nah ini yang kita tadi bikin, kita enter terus cari deh apapun. Itu bakal muncul gitu, atau yang Topet atau yang jual tadi. Nah kalau kita pengen nyari itu semua, kalau kita harus ngetik salah satu itu ribet kan, lama. Nah di situ gunanya kita sekarang bakal bikin custom workflow. Custom workflow ini adanya kalau beli yang power pack-nya ya. Jadi kalau yang versi gratisan, power pack ini nggak dapet. Nah caranya kita bisa buka itu dari sini. Nah terus kita klik plus, nambahin. Ini ada beberapa yang gue udah bikin dan download dari internet juga. Orang banyak yang nge-sharing workflow-nya mereka. Kita klik plus, blank workflow. Misalnya ini kita pengen cari barang. Terus biar keren dikit kita kasih icon. Tadi gue udah download. Oh belum rupanya. Kita search misalnya ini kita kasih dia di internet, kita kasih kategori, terserah kategorinya apa, namain, nggak penting sebenarnya, buat cari barang. Oke, terus kita bikin ini, kita pengen bikin tuh pakai keyword, misalnya keyword dulu. Keywordnya apa nih? Ya udah kita keywordnya cari barang misalnya. Terus title-nya cari barang juga. Nah ini biar oke, ikonnya nggak perlu dulu. Terus kita tambahin. Ini kan inputnya kan yang kita masukin. Terus kita kasih actionnya apa? Kita pengen apa sih dia? Kita pengen dia buka open URL. URL-nya apa? Ya udah ada di custom search yang udah kita bikin tadi. Nah ini, tadi kita bikin ini. Oke, ininya biarin. Ini bisa diatur kalau mau pengen pakai buka pakai browser lain selain yang default. Save deh. Terus habis itu kita tambahin juga yang lain. Jadi satu dengan workflow ini satu input bisa nge-trigger beberapa action sekaligus. Ini kita actionnya lagi. Tadi kita udah bikin. Sebenarnya bisa bikin di sini aja. Kalau belum bikin juga bisa. Tapi karena kita udah bikin, tinggal pakai yang tadi. Tokopedia ini. Oke, terus satu lagi yang Google tadi. Action URL. Terus jual Google ya. Cari barang di Google. Ini dia. Ya. Terus kita tinggal nyambungin itu deh. Nyambunginnya tek gitu aja langsung. Gampang tek. Terus biar bagus. Bah, cakep. Terus udah kita coba tes cari. Nah, ini barang. Misalnya Toy Star Lord. Oke, Google muncul. Tokopedia yang tadi ya muncul tapi meskipun nggak ada. Dan ini juga muncul. Oke, berhasil berarti. Nah, terus trik lainnya adalah
kita nggak perlu itu ngetik itu pakai kata kunci. Jadi kita bisa nulis, kita bisa pakai tanpa nulis, maksudnya kita bisa pakai shortcut nih. Caranya adalah kita bikin trigger hotkey. Nah, pertama kita pengen itu hotkey-nya, kita coba setting Ctrl Command Shift 5 misalnya. Terus kita setting dulu. Ini karena kita kan bakal pakai itu di Safari, jadi ini gue setting ini cuman ke trigger kalau itu di Safari. Soalnya kalau nggak gitu kadang itu bakal bentrok sama shortcut lain yang udah gue bikin buat di aplikasi lain. Nah, kita buka Safari, drag aja deh .app-nya. Terus oke, udah save. Di situ kita konekin dia. Terus udah deh, jadi misalnya kita lagi di Safari. Nah, Command Shift 5 langsung muncul dia. Misalnya ya deh, otomatis muncul. Ini juga muncul, ini juga muncul. Oke, berikutnya kalau kita sering nyari sesuatu yang lebih spesifik, misalnya kayak yang pernah gue bikin dulu. Misalnya gue dulu sering nyari game PS4, jadi di kata kunci itu pasti ada kata PS4 nya. Soalnya yang gue pengen nyari biasanya game itu ada versi Xbox nya juga, ada versi PC nya juga. Nah itu karena gue pengen spesifik aja yang gue cari itu game PS4, kita bisa tambahin kata kunci PS4. Nah caranya gini, kita duplicate dulu. Nah ini kan khusus PS4 nih, kita rename aja dia, double klik. Terus kita ganti ini ya, kita ganti itu dengan tambah PS4. Nah spasi gini, bisa nggak ya? Oke, coba dulu deh. Kita coba ganti triggernya, karena itu cuman itu cari games. Ngetes dulu buat si Bukalapaknya. PS4, cari game. What. PS4 games. Oh, ini tadi title-nya belum bener. Nah ini, itu yang atas yang gue udah bikin sebelumnya. Terus misalnya apa ya? Nier Automata deh. Oke, ini yang Bukalapak kita cek. Nah, benar. PS4 Nier Automata udah ada, ditambahin PS4-nya. Berarti kita nggak apa-apa nih. Ada spasi, karena spasi udah langsung di encode jadi ini 20%, persen 20 ini. Tinggal kita ganti yang lain kalau gitu. Oke. Ini bisa juga harusnya sih. Coba aja kita tes dulu. Bisa nggak ya? Oh ya bisa juga. Oke, good. Ada si Google juga deh. Ini lebih gampang lagi.
Dia kalau ini tinggal kita ganti jadi plus aja deh. PS4 plus query. Oke, nah ini udah pasti benar. Kita coba. Berarti kalau kayak gini hotkey-nya kita jangan pakai, soalnya sama kan dia masih yang tadi. Oh enggak, ini kita hapus dulu aja. Terus kita tes horizon down. Jual PS4 horizon down. PS4 horizon down bener, termurah juga. PS4 horizon down diurutkan termurah juga. Yep, udah bener berarti. Itu dia contoh-contoh custom workflow yang bisa lo buat di Alfred dan bakal ngehemat waktu lumayan banyak. Lo juga bisa nanti kembangin ini buat bikin custom workflow di website-website yang sering lo pakai. Sebenarnya masih luas banget sih Alfred ini kegunaannya. Gue juga sambil make, sambil nge-explore dan sambil belajar gimana cara bikin workflow yang lebih advance. Nanti kalau gue udah punya ilmu itu bakal gue coba sharing lagi. Thanks udah nonton. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komen di bawah. Kalau lo suka video ini bisa di like, atau boleh juga kalau lo mau subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.